bayangkan ketika ada kapal besar, kapal pesiar yang coba masuk, jadinya kandas dan karam. Akibatnya bukan cuma sekedar lecet ataupun patah karangnya, tapi hancur dan lebih dari 18.000 meter persegi karang yang ada di bawah saya ini rusak. Nama Raja Ampat belakangan semakin sering terdengar. Tempat ini kenamaan dengan gugusan pulau-pulau kecil yang menjulang. Batuan kars membentuk pulau ukuran mini yang ajaib muncul ke permukaan. Pemandangan yang pastinya sulit ditandingi tempat lain. Bukan cuma pemandangan saja yang dimiliki Raja Ampat. Bawah lautnya justru jauh lebih kaya. Terletak di pusat segitiga terumbu karang dunia, alam bawah laut Raja Ampat disebut memiliki keanekaragaman hayati paling lengkap di dunia. Mulai dari ikan hingga karangnya ibarat perpustakaan bahari dunia. Bukan rahasia lagi kalau Raja Ampat menjadi surga bagi pecinta selam seluruh dunia. Karena kekayaan bawah lautnya inilah, Raja Ampat juga harus dijaga. Bukan hanya tujuan wisata, kepulauan ini sudah ditetapkan menjadi kawasan konservasi sejak 2009 lalu. Para turis memegang peran penting agar Laut Raja Ampat tak rusak atas nama pariwisata. Namun sayang, awal Maret lalu keindahan Raja Ampat sempat tercoreng. Sebuah kapal pesiar berbendera Bahama kandas dan menabrak karang seluas 18.000 meter persegi. Saya dan penyelam yang bertugas menjaga kawasan Laut Raja Ampat akan melihat langsung titik karang yang rusak. Jaraknya hanya 20 menit dari Waisai, ibu kota Raja Ampat. Tak berapa lama, kami sampai di Wararema, sebutan warga asli untuk tempat ini. Luas terumbu karang yang rusak sekarang sudah ditandai. Seakan tak percaya, sebelum rusak, Wararema terkenal juga dengan nama crossover, salah satu titik kesukaan penyelam di Raja Ampat. Tapi kini, tak ada lagi wisatawan yang datang ke crossover. Untuk mengetahui seberapa parah kerusakan karangnya, saya harus melihatnya sendiri. Ya bisa kalau Anda bisa lihat, ini di Karang Wararema ini yang letaknya sangat dekat dengan Pulau Kri. Bisa Anda bayangkan ketika ada kapal besar, kapal pesiar yang coba masuk, jadinya kandas dan karam. Dan yang akibatnya bukan cuma sekedar lecet ataupun patah karangnya, tapi hancur dan lebih dari 18.000 meter persegi karang yang ada di bawah saya ini rusak. Kita coba buktikan. Kedalaman gugusan terumbu karang di Wararema cukup dangkal. Hanya 5 meter saja saat surut. Tak terbayang ada kapal pesiar seberat 4.000 ton lebih sampai ke tempat ini. Tak heran jika kandas dan menghancurkan karang yang dilintasinya. Penyelaman kali ini cukup kelam. Tak ada warna-warni karang. Hanya ada tumpukan bebatuan, sebagian di antaranya berwarna keputihan. Ikan pun tak banyak yang bermain. Sedikit yang tersisa dari karang yang sudah hancur. Saya bahkan tak percaya kalau terumbu di sini pernah menjadi salah satu primadona penyelam. Terumbu karang yang dulu warna-warni itu
kini sudah memutih. Salah satu tanda kalau terumbu karang sudah mati. Perlahan tapi pasti, hal itu sudah terjadi di sini. Semakin ke tengah, kami menemukan lagi bukti hancurnya karang akibat kapal pesiar. Terlihat jelas batuan berwarna merah yang tak lain adalah cat kapal yang membekas di karang. Bukan sekedar menggores, namun meluluh lantakan karang di perairan dangkal Wararema. Luasan akibat kandasnya kapal pesiar Caledonia Sky ini bukan cuma karena tergerus badan kapal, namun juga hempasan baling-baling yang membuat luka karang semakin dalam. Entah bagaimana nasib terumbu karang yang segala penghuninya sekarang. Kurang hati-hatinya turis memasuki kawasan konservasi, mengorbankan alam dan isinya. Ya bisa di bawah tadi benar-benar terlihat rusaknya seperti apa, dan rusaknya hanya beberapa menit saja mereka terlindas oleh perahu yang kandas itu. Cuman tumbuhnya, ironisnya tumbuhnya mereka akan sangat lama karena ini daerah berarus. Sebuah pengalaman berharga sekaligus menyedihkan. Walau mungkin hanya luka di sebagian kecil Raja Ampat, namun terlalu parah. Para penyelam dan juga petugas kelautan sangat menyayangkan kejadian ini. Duka yang begitu dalam menyelimuti mereka yang biasa dekat dengan laut. Seharusnya kapal seperti itu yang gross tonnya sangat besar dan kapasitasnya lebih besar itu tidak boleh masuk ke selat sempit. Harusnya itu udah kelihatan belum dari atas? Seharusnya kelihatan. Nah, kemungkinan capnya itu lagi ngapain lah sehingga nggak bisa lihat, dan itu seharusnya tidak boleh masuk ke sana. Pihak asuransi kapal memang telah komitmen akan mengganti rugi segala kerusakan. Namun, bagi penyelam, peneliti, serta petugas penjaga bawah laut Raja Ampat, itu tak akan mengganti apapun. Walau transplantasi terumbu karang pasti mereka lakukan, tak akan mengobati luka dari peristiwa ini. Kita berharap si pemilik kapal atau asuransi yang hari ini katanya akan mengurus ganti rugi itu bisa bayar dengan secepatnya, sehingga kita juga bisa lebih cepat bisa bikin restorasi atau mungkin ada transplantasi karang di sana untuk minimal menutup yang rusak. Cukup diganti dengan uang? Ya sebenarnya sih Raja Ampat tidak ternilai dengan uang, karena Raja Ampat itu ya of the world lah, semua orang tahu ini surga terakhir, dan kalau dinilai dengan uang sebenarnya Kerusakan terumbu karang yang hanya kurang dari 1% luas Raja Ampat ternyata berdampak cukup luas. Salah satunya bagi warga di sekitaran Kepulauan Kri dan Mansuar. Jarak kedua pulau ini tak sampai 5 menit dari tempat kejadian. Pulau Kri dan Mansuar merupakan kampung wisata dengan penginapan di sekitar pulau. Sebelumnya daerah ini tak pernah sepi turis mancanegara. Namun 1 bulan terakhir tak terlalu banyak turis berlalu lalang. Biasanya di sini ramai? Ramai sampai di dalam. Itu contohnya tadi ada satu lewat itu, biasanya tuh paling banyak. Di sini? Iya. Yang nginap itu? Yang nginap di homestay, tapi juga pula biasanya jalan-jalan di kampung sini tuh. Biasanya ramai? Ramai. Sekarang? Jarang. Tidak selalu ramai. Warga yang sudah terbiasa bergantung hidup dari pariwisata khawatir ini disebabkan rusaknya terumbu di Wararema. Dengan adanya kerusakan ini kemungkinan juga untuk mengurangi datangnya para wisatawan. Warga juga tak tahu harus menyalahkan siapa. Namun kini warga hanya berharap pemerintah turun tangan
jika sampai pariwisata kampung mereka terimbas rusaknya karang di sekitar pulau. Terbatasnya pengawasan mungkin jadi satu sebab kandasnya kapal pesiar Caledonian Sky di perairan dangkal. Tak mudah mengawasi kapal yang datang dan pergi dengan leluasa di kawasan yang sampai 60.000 hektar ini. Bukan hanya itu, sebaran 1.800 pulau juga membuat kawasan wisata tidak merata. Kali ini saya sampai di Pulau Selpele, Waigeo Barat. Dari Waisai dan kawasan Selat Dampir yang ramai, butuh waktu 3 jam ke sini. Selpele sebenarnya masuk dalam kawasan desa wisata. Namun gambaran yang saya lihat justru lebih pada desa nelayan. Tak banyak kegiatan wisata. Jangankan menemui turis yang lalu lalang di desa. Atmosfer penginapan atau suasana liburan tidak terasa di sini. Pondokan milik Pak Korinus terletak di tepian Tanjung. Sungguh tempat istimewa untuk menikmati Raja Ampat. Namun sayang, tempat bagus ini lebih sering kosong daripada terisi. Kamar-kamar yang ada lebih sering mendapatkan perbaikan daripada kedatangan tamu. Bahkan pernah tempat ini 1 tahun tidak pernah terisi. Pak, ini banyak kosongnya atau banyak isinya? Tidak. Hah? Banyak kosong. Paling parah katanya pernah kosong 1 tahun. Ya, Kapan itu? tahun 2016 itu kosong. Selama 1 tahun? Ya, sampai dekat bulan apa saya sudah lupa. Nggak ada yang datang. Jadi itu ya. 17 ini baru ada tamu sedikit lancar.